Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miliani Kukuyowa dengan NIM 1220004 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan perspektif kelembagaan dalam bidang sosial, perbedaan ekonomi kelembagaan dan ekonomi konvensional, serta masyarakat dari ekonomi kelembagaan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah ekonomi kelembagaan. Nah, kita lanjut saja ya teman-teman. Di sini, lembaga merupakan aturan main dalam masyarakat atau yang dikenal dengan rules of the game. Nah, teman-teman, di sini perspektif ekonomi kelembagaan merupakan suatu paradigma yang harus menyesuaikan diri dengan fenomena dan realita yang terjadi sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, sehingga lembaga sendiri mempunyai peranan penting dalam kehidupan yang harus diperhitungkan dalam kajian-kajian atau masalah-masalah sosial yang terjadi. Di sini ada 3 pilar kelembagaan. Yang pertama, regulatif, yang berkaitan dengan pengaturan atau sanksi untuk membatasi perilaku individu. Kemudian, yang kedua ada normatif, yang memberikan dimensi evaluatif dan kewajiban pada kehidupan sosial. Yang ketiga, ada kultur kognitif. Di sini menekankan pada konsepsi bersama yang membentuk sifat realitas. Kemudian ada fungsi dari lembaga, yang memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu menghadapi masalah yang muncul dan yang sedang berkembang. Kemudian ada fungsi dari lembaga. Yang pertama, fungsi khusus sebagai pedoman masyarakat menjaga keutuhan pengawasan sosial. Yang kedua, fungsi umum yang nyata atau laten. Jenis lembaga dibagi menjadi 2, ada lembaga sosial seperti contohnya ekonomi keuangan, kebudayaan, agama, politik, bahkan keluarga. Kemudian ada lembaga edukasi yang bersifat formal, salah satunya yaitu lembaga pendidikan. Kemudian bentuk lembaga. Di sini norma konvensi terkait aturan main atau hukum formal dan non formal. Contohnya undang-undang kerja atau pengaturan hubungan kepemilikan. Nah, perspektif ekonomi kelembagaan mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun pada tataran mikro atau yang sempit. Kemudian perkembangan ekonomi kelembagaan menurut Hamilton dalam teori utamanya itu hubungan antara lembaga dan kinerja ekonomi yang menekankan pada studi yang lebih luas dari sekedar lembaga dan pasar untuk mengintegrasikan ekonomi neoklasik. Sehingga mekanisme transaksi finansial dari ekonomi kelembagaan sendiri itu merupakan arus utama atau ekonomi konvensional yang berfokus pada penyelesaian persoalan ekonomi spesifik sehingga terjadi perbaikan yang signifikan. Kemudian, ekonomi konvensional sendiri berfokus pada penyelesaian masalah atau persoalan yang praktis. Di sini ada masyarakat dari ekonomi kelembagaan yang merupakan gagasan tentang ekonomi kelembagaan yang berkaitan dengan pentingnya organisasi untuk menggambarkan kondisi nyata dalam masyarakat, kemudian signifikan antara moral atau kebudayaan atau kebiasaan dan hukum atau aturan yang menginformasikan secara tidak langsung melalui perilaku seseorang. Kemudian, lembaga dalam perspektif ekonomi kelembagaan lama juga merupakan suatu cara berpikir atau tindakan yang prevalensi dan permanen yang tertanam dalam suatu kelompok atau kebiasaan seseorang, sehingga kebiasaan sendiri merupakan sebuah kecenderungan yang diperoleh melalui suatu keadaan di lingkungan tertentu di mana kita berada. Lembaga juga mempunyai sistem yang bertahan lama yang melekat pada aturan-aturan sosial yang dibentuk melalui struktur sosial, sehingga kategori lembaga ada yang lembaga utama. Di situ contohnya nilai, aturan, adat istiadat yang tidak tertulis. Kemudian ada rancangan atau desain, contohnya aturan formal seperti aturan lalu lintas, pajak. Jadi perspektif ekonomi kelembagaan menganggap sebagai kebiasaan atau habit sebagai hal yang penting dalam pembentukan lembaga dalam menjamin keberlanjutan lembaga itu sendiri. Demikian materi ekonomi kelembagaan yang dapat saya sampaikan, semoga berkontribusi dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.